Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, yaitu dari mulai proses instalasi QGIS, kemudian menentukan ruang lingkup analis, baik itu zona maupun centroid, dan kemudian dilanjutkan dengan instalasi Anaconda. Dan yang terbaru adalah bagaimana cara mendapatkan kunci API untuk mengaktifkan Google Traffic API Anda. Langkah berikutnya adalah kita akan mengekstrak data-data, baik itu dari waktu tempuh, kecepatan perjalanan, dan jarak tempuh dari Google Traffic API. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk wilayah administrasi yang akan kita jadikan ruang lingkup analisis adalah seperti ini. Di dalam file kota yang telah Anda analisis, kita mempunyai 5 zona, yaitu Jakarta Utara nomor 1, Jakarta Selatan nomor 2, kemudian Jakarta Timur nomor 3, kemudian Jakarta Barat nomor 4, Jakarta Pusat nomor 5. Hal yang perlu Anda lakukan adalah pertama, membuat satu folder baru. Klik di sini. Namakan input. Folder input, ingat. Setelah itu Anda copy file Excel kota yang ada di dalam folder test, di copy, kemudian di paste ke input. Paste seperti ini. Setelah itu yang Anda harus lakukan adalah mengaktifkan Anaconda atau Spider yang telah Anda install sebelumnya. Anda cari di mana file Anaconda atau Spider. Ini adalah filenya Anaconda 364 byte. Klik di sini, kemudian Anda Spider. Klik Spider. Seperti ini adalah tampilan dari Spider yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi atau mengekstrak data-data Google Traffic API, baik itu waktu, jarak, maupun kecepatan perjalanan. Yang dibutuhkan adalah coding atau kodifikasi dalam Python, dan coding ini sudah jadi. Anda tinggal gunakan saja, tidak perlu membuat coding baru untuk Python. Ada di sini file 2018-0728 Google Metrics bb.py. Anda langsung klik and drag ke fitur Spider Python 36 seperti ini. Klik, langsung akan terlihat coding-coding yang sudah jadi yang dapat digunakan untuk mengekstrak data-data, baik itu waktu, kecepatan maupun jarak perjalanan. Yang Anda lakukan adalah pertama, mengisi API key dan di posisi nomor 70, baris nomor 70, dan API key di baris nomor 71. Anda lihat ini perlu Anda isi dengan API key yang sudah Anda peroleh. Setelah Anda isi dengan baik, maka selanjutnya adalah Anda melakukan running melalui proses penekanan tombol ini, tombol run file. Kita lihat apa yang terjadi. Anda lihat nanti di posisi ini, di konsol 1A itu akan terjadi pergerakan, akan terjadi permintaan informasi yang Anda harus isi. Kita lihat run. Muncul enter year, artinya tahun yang akan Anda analisis. Tentu saja ini karena sebuah proyeksi, data-data proyeksi, maka tahunnya tidak boleh tahun-tahun sebelumnya atau tahun lalu. Diisi misalnya saat ini tahun 2020. Kemudian di enter month. Bulan apa yang akan Anda analisis? Misalnya bulan Juni.
enter. Kemudian hari apa? Ingat bahwa ini adalah sebuah proyeksi, maka harinya adalah harus besok, tidak bisa hari ini atau kemarin. Misalnya saat ini, atau yang akan Anda analisis adalah tanggal 12. Ingat, tidak bisa hari kemarin, hari ini, tapi harus besok. Misalnya tanggal 12, kemudian Anda enter. Kita lihat muncul pergerakan semacam iterasi. Ini pergerakan dari satu zona ke zona-zona lain. Kita lihat Jakarta Barat ke Jakarta Selatan, Jakarta Barat ke Jakarta Utara. Ini diiterasi berdasarkan permintaan dalam kodifikasi yang dibuat atau kodifikasi yang sudah jadi. Jadi di sini diminta waktu tempuh, jarak tempuh, dan kecepatan perjalanan tiap jam antara satu zona dengan zona lain yang telah kita tetapkan dalam ruang lingkup analisis, yaitu kita mempunyai 5 buah zona lalu lintas. Kita tunggu sampai selesai. Analisis sudah selesai dan langsung muncul outputnya dalam sebuah folder output yang ada di folder tutorial. Di sini kota. Kita lihat, diklik saja. Isinya adalah tahun 2020. Kemudian yang kita minta adalah bulan Juni. Kemudian yang diminta harinya adalah tanggal 12 Juni 2020, hari Jumat. Kita klik, kemudian di dalamnya ada file Excel. Anda klik di sini, kemudian Anda akan mendapatkan file seperti ini. Ini adalah file origin destination, berisi jarak tempuh, misalnya di F, kemudian di G adalah waktu perjalanan, dan di H adalah kecepatan perjalanan. Anda lihat di sini yang diminta adalah 12 Juni 2020. Anda lihat di sini jam 12.00 malam dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Kinerjanya seperti ini. Waktu tempuhnya adalah 3183 detik dengan jarak perjalanan sekitar 29.442 meter. Kemudian waktu tempuhnya 33 km per jam. Kemudian Anda lihat juga pasangan Jakarta Utara Jakarta Timur pada jam 12 malam, hari atau tanggal 12 Juni 2020, dengan jarak perjalanan sekian, waktu tempuhnya adalah sekian, kecepatan perjalanan adalah sekian. Coba Anda bandingkan dengan jam 1 dini hari. Sama Jakarta Utara Jakarta Selatan, yang kalau pada jam 12 malam waktu tempuhnya 3183, saat ini jam 1 malam waktu tempuhnya adalah, pelan-pelan Anda lihat, 20 atau 2939, lebih cepat dibandingkan dengan jam 12 malam. Anda bisa cek satu persatu, misalkan bandingkan dengan waktu peak hour. Peak hour misalnya jatuh di pukul 7 pagi. Anda cek sampai ke bawah, kemudian Anda lihat pada pukul 7 pagi waktu tempuhnya adalah 3.806 dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Anda ingat 3.806, sedangkan kalau kita lihat pada pukul 6 pagi Jakarta Utara ke Jakarta Selatan adalah 3.620. Artinya jika kita bandingkan antara pukul 6 dan pukul 7 pagi, pukul 7 pagi mulai terjadi kepadatan lalu lintas dengan indikasi waktu tempuh yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jam 6 pagi dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan.
Demikian, terima kasih untuk proses ekstraksi data Google. Kita akan lanjutkan dengan proses berikutnya.